Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yohanes 13 ayat yang keempat sampai dengan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ia lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Amin. Yang berbahagia setiap kita yang merenungkan serta memelihara kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa itu tindakan pembasuhan kaki lebih tepatnya merupakan suatu tindakan dalam menyambut terhadap tamu yang datang. Tuan rumah menyediakan air dan mempersilahkan tamu untuk membasuh sendiri kaki mereka. Sesekali kegiatan pembasuhan kaki para tamu itu dilakukan oleh para pelayan. Namun Bapak Ibu Saudara, uniknya tindakan Yesus dalam keadaan ini tidak berlaku bagi Yesus. Yesus adalah tamu. Dia juga berlaku sebagai pelayan dan sekaligus sebagai tuan rumah. Ia mengambil air, membasuh kaki, dan mengeringkan kaki murid-muridnya itu satu demi satu. Para pemimpin gereja selayaknya meneladani akan perbuatan Yesus. Peran kepemimpinan inilah yang tidak menghalangi Yesus untuk bertindak sebagai pelayan. Dari hal ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada pola dasar sebagai pelayan Kristus. Mengapa Yesus harus membasuh kaki murid-muridnya? Bukankah Bapak Ibu Saudara itu melanggar akan aturan dan tradisi? Kita melihat Yesus tidak mempertontonkan suatu sikap yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin gereja. Pola dasar yang dilakukan oleh pelayan Yesus, orang Kristen ini, melayani bukan karena tuntutan jabatan, melainkan karena kerelaan untuk mengutamakan orang lain, merendahkan diri sendiri dan membangun orang yang dilayani di dalam kasih dan persekutuan. Ketika Bapak Ibu Saudara kita menjadi pribadi yang saling memulihkan, pribadi yang mempunyai tujuan dalam pelayanan kita, maka kita sepatutnya dari kerendahan, pengosongan, dan penghambaan diri itulah yang mengalir pemulihan, pemersatuan, dan pembangunan tubuh Kristus. Maukah Bapak Ibu Saudara kita mendasari segala sesuatunya berdasarkan kepada diri kita untuk merendahkan diri, mengosongkan diri dalam penghambaan itu kepada Kristus semata-mata. Teladan Kristus telah nyata di dalam kehidupan kita, maka kita telah diberikan pengajaran yang memiliki kekuatan untuk pengaruh mengubah hidup orang lain. Sebelum kita mengubah hidup orang lain, sudahkah Bapak Ibu Saudara kita diubahkan dengan kebenaran dan teladan Kristus dalam pembasuhan kakinya? Kristus memberikan teladan yang nyata bagi setiap kita, pengajarannya yang mendorong kita, menuntun kita, bahkan merombak pola hidup dan pelayanan kita. Sudahkah Bapak Ibu Saudara kita menghambakan diri kepada satu-satunya Kristus Juru Selamat kita? Sudahkah kita menjadi pelayan Kristus yang meneladani akan teladan demikian? Maka kita sepatutnya dan sepenuhnya layak menjadi utusan atau wakil Kristus di dalam dunia ini. Dasarilah Bapak Ibu Saudara pelayanan kita berdasarkan kepada kasih kita kepada Kristus. Karena itu atas dasar kasih pulalah kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih dalam kehidupan kami dapat mempraktekkan akan teladan Kristus menjadi pola dasar pelayanan kami sebagai orang-orang yang percaya. Kami percaya di dalam pelayanan kami bukan berdasarkan kepada tuntutan kami, tetapi kerelaan kami mengutamakan orang lain, serta menghambakan diri kepada Kristus satu-satunya Juru Selamat kami. Inilah setiap kami Tuhan, berikan kami hati dan kemampuan untuk dapat meneladani dan akan panggilan yang telah Tuhan sampaikan kepada setiap kami.
dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatin juga Jemaat GKT Banyuwangi dalam segala sesuatu yang dipergumulkan. Biarlah Tuhan menguatkan iman jemaat kami untuk sungguh-sungguh meneladani akan kasih Kristus dan menjadi praktek di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini dan kegiatan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh pengasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.